Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita bersama akan belajar berkaitan dengan stack atau tumpukan. Nah, istilah stack ini dapat diartikan sebagai tumpukan dari benda atau data yang seolah-olah diletakkan di atas data yang lain. Nah, sifat dari tumpukan ini adalah bahwa data yang pertama kali masuk itu akan menjadi terakhir keluar. Jadi first in, last out atau VLOO. Nah, secara sederhana, stack ini adalah bisa digambarkan sebagai suatu tumpukan buku yang disimpan dengan cara ditumpuk ke atas. Nah, sehingga buku yang pertama kali disimpan atau ditumpuk ada di paling bawah, dan yang selanjutnya itu ditumpuk di atasnya. Nah, ketika akan mengambil buku, maka otomatis buku yang terakhir dari tumpukan itu atau yang disimpan akan menjadi yang pertama diambil. Nah, istilah ini disebut dengan VLOO, first in, last out. Sehingga bertambah atau berkurangnya data itu melalui satu ujung yang sama, yaitu ujung atas tumpukan atau yang disebut dengan top of stack. Nah, ini berkaitan dengan stack atau tumpukan. Nah, kemudian bagaimana operasi pada stack? Nah, operasi dasar stack ini ada dua. Jadi operasi dasar yaitu operasi push, yaitu operasi menambah elemen pada urutan terakhir yang nanti diletakkan pada paling atas. Ini adalah operasi push. Nah, yang kedua itu adalah operasi pop, yaitu operasi yang mengambil sebuah elemen data pada urutan terakhir. Nah, urutan terakhir ini tentu urutan paling atas dan menghapus elemen tersebut dari stack. Ini operasi pop. Jadi mudahnya operasi pop adalah operasi menghapus pada tumpukan terakhir paling atas. Nah, ini operasi dasar dari stack. Nah, ini ilustrasinya. Misalkan kosong, nah top ini akan sama dengan 0. Artinya bahwa tidak ada tumpukan. Kemudian ada operasi push 10. Push ini menambahkan 10. Sehingga dalam tumpukan itu akan berisi 10. Sehingga top ini menunjuk pada 10 atau 1. Kemudian ada operasi push 15. Nah, ini akan ditambahkan nilai 15. Sehingga 15 itu akan menumpuk atau di atas 10. Nah, kemudian penunjuk top itu akan diubah menjadi posisi 2. Tentunya dari penunjuk ini tergantung dari operasi nanti yang akan digunakan. Jadi dalam stack nanti misalkan kita menggunakan array, berarti ya yang paling bawah itu 0, kemudian 1, kemudian 2 dan seterusnya. Kemudian misalkan ada operasi push 20. Nah, 20 ini akan menumpuk di 15. Sehingga top ini ada posisi 3. Jadi kalau 10 ini 0, 15 2, 20,
15 1, 20 ini 2. Nah, kemudian ada operasi pop. Pop 20. Nah, tadi 20 yang paling atas di pop. Di pop itu diambil dan dihapus dari tumpukan. Sehingga ketika pop 20, maka 20 akan keluar dari tumpukan. Kemudian topnya berkurang, yaitu ada di posisi 15. Atau kalau nanti dipakai nilai, ini posisi 1. Kalau yang paling bawah 0. Nah, ini adalah contoh operasi push dan pop pada stack. Ini operasi dasarnya. Nah, selain operasi dasar, itu ada operasi lain yang nanti akan dilakukan ketika kita melibatkan suatu stack. Nah, operasi lain itu adalah, yang pertama itu adalah proses deklarasi. Apa proses deklarasi? Ya jelas, itu adalah proses mendeklarasikan stack. Nah, yang kedua, proses inisialisasi, yaitu di sini adalah pembuatan stack kosong. Biasanya dengan memberikan nilai pada top. Nah, nilai top ini pertama kali akan menjadi nilai paling bawah. Nah, pada prinsipnya nilai ini nanti topnya bebas mau diberi nilai berapa. Tapi paling lazim adalah 0 atau negatif 1. Karena ketika di array itu posisi berisi pada elemen array itu adalah pada posisi 0. Nah, ini yang kedua, inisialisasi. Kemudian cek kosong. Nah, cek kosong ini itu memeriksa apakah stack dalam keadaan kosong atau tidak. Kenapa harus periksa? Nah, kalau kosong itu tidak bisa di pop, nanti tidak bisa dihapus karena nggak ada nilainya. Ditampilkan bisa, tapi tampilkan tentunya nanti identitasnya adalah stack kosong. Kemudian 4, cek penuh, yaitu ini memeriksa apakah stack sudah penuh atau belum. Nah, ini kalau kita gunakan array, tentunya stack itu bisa penuh. Nah, kalau sudah penuh, tidak bisa di-push lagi. Itu kalau stack penuh. Nah, ini adalah operasi yang lebih lengkap pada deklarasi. Deklarasi stack. Oh, ini terulang. Saya lanjutkan. Ini pendeklarasian stack dengan array. Jadi operasi penuhnya. Deklarasi stack dengan array. Nah, proses pendeklarasian stack itu adalah proses pembuatan struktur dalam memori. Deklarasi jelas. Nah, stack yang harus kita deklarasikan itu ada beberapa bagian. Yaitu, pertama ini top. Ini yang menunjukkan posisi data terakhir. Jadi penunjuk top ini akan menunjukkan posisi data terakhir, tentunya posisi data paling atas. Yang kedua, elemen, yaitu berisi data yang ada dalam stack. Nah, inilah nanti yang akan dibuat dalam bentuk array. Jadi, top ini menunjukkan posisi data ada di mana. Jadi posisi data terakhir, kemudian elemen ini adalah datanya yang disimpan pada posisi tersebut. Nah, ini misalkan, ini adalah contoh deklarasi stack dengan array dalam bentuk struktur. Jadi, struct stack. Nah, int elemen 10. Berarti ini jumlah elemen dari tumpukan atau stacknya 10. Int top, ini nanti yang menunjukkan posisi topnya di mana. Nah, ini adalah contoh deklarasi stack dengan menggunakan array. Kemudian operasi stack yang kedua itu adalah inisialisasi. Nah, inisialisasi ini adalah pemberian nilai awal. Nah, nilai awal yang diberikan di sini adalah
di mana stack itu diinisialisasi dengan kosong. Jadi pembuatan stack kosong. Jadi stack kosong itu nanti diberi nilai pada topnya berapa. Nah, proses inisialisasi untuk stack yang menggunakan array adalah mengisi nilai fill top dengan 0 jika elemen pertama diawali 1. Ini ya. Ingat, kalau elemen pertama diawali 1, berarti kosongnya adalah 0. Karena nanti kalau diisi langsung plus 1, yaitu 1. Tapi kalau dalam array nantinya itu kan elemen pertama itu bukan 1 tapi 0. Nah, jadi ketika stack 0 nanti berarti minus 1. Nah, ini logikanya dalam penerapan array. Kalau elemen pertama array dimulai dengan 0, maka top diisi dengan nilai minus 1. Nah, ini sudah saya jelaskan. Misalkan seperti ini. P top, nah, jadi posisi pada stack top, P top sama dengan minus 1. Ini menunjukkan inisiasi nilai awal bahwa stack masih kosong. Oke, saya lanjutkan. Yang ketiga itu adalah operasi stack kosong. Nah, jadi operasi ini digunakan untuk memeriksa apakah stack dalam keadaan kosong atau sudah berisi. Nah, operasi ini penting dilakukan dalam proses pop. Kenapa proses pop? Artinya bahwa ya stack tidak bisa dihapus ketika kosong. Nah, ketika kosong apa yang mau dihapus? Wong kosong. Nah, ini ketika suatu stack dalam keadaan kosong, maka proses pop tidak bisa dilakukan. Nah, bagaimana operasi ini melakukan pengecekan? Nah, cukup dengan mengecek pada fill top. Jadi, jika fill top bernilai minus 1, maka stack dalam keadaan kosong. Ini dengan array ya. Dengan array di mana stack berisi mulai 0, sehingga kosong adalah minus 1. If P top sama dengan minus 1, nah ini tampilkan message stack kosong. Jadi return minus 1. Stack kosong. Ini adalah pengecekan operasi stack kosong atau tidak dengan melihat pada fill top pada struktur stacknya. Baik, lanjut yang keempat. Operasi cek penuh. Nah, operasi ini berguna apakah stack sudah penuh atau belum. Nah, bagaimana operasi ini akan mengecek? Jadi, operasi ini akan bernilai true jika fill top itu sama dengan size minus 1. Jadi, size ini adalah ukuran array-nya minus 1. Kenapa size minus 1? Karena array dimulai dari 0. Jadi, kalau ukuran array-nya 10, size minus 1 adalah 9. Ukurannya 100, size minus 1 adalah 99. Jadi, jika fill top nanti bernilai size minus 1, berarti stack penuh. Ketika stack penuh, itu tidak bisa dilakukan push, karena stack sudah penuh. If fill top, if P top sama dengan size minus 1, tampilkan message stack penuh. Oke. Lanjut sekarang adalah operasi push. Jadi operasi ini berguna untuk menambah suatu elemen data baru pada stack. Nah, operasi penambahan itu akan selalu berada pada posisi top. Sehingga nilai dari top atau posisi dari top itu akan selalu berubah ketika ada operasi push. Nah, bagaimana langkah operasi ini? Langkahnya adalah periksa apakah stack penuh.
Jika tidak, artinya tidak penuh, maka proses push dilaksanakan. Dan jika stack penuh, maka proses push digagalkan atau tidak dilakukan proses push. Yang kedua, proses pushnya sendiri adalah dengan menambahkan fill top dengan 1. Kemudian ada elemen pada posisi top diisi dengan data baru. Jadi fill topnya tambah 1 ketika terjadi push, kemudian elemennya diisi dengan data baru yang diinputkan. Nah, misalkan seperti ini, if ptop sama dengan ses minus 1, ini stack penuh, cout stack penuh. Else, jika tidak penuh, else, p elemen, nah ini Anda perhatikan, p elemen pada fill elemen, pada nomor elemen plus plus top, nah, plus plus top ini indeksnya. Jadi ptop ini kan akan menunjukkan nilai top itu ada di mana. Nah, ketika terjadi penjumlahan maka ditambahkan plus plus ptop. Jadi kalau elemen 0 ada tambah baru menjadi elemen plus plus 0 berarti 1. Elemen 1 sama dengan value, nilai dari yang diinputkan. Nah, ini adalah operasi push pada stack. Nah, operasi yang terakhir ini adalah operasi pop. Operasi pop ini adalah operasi mengambil data pada stack, pada paling atas, dan menghapusnya. Jadi operasi ini berguna untuk mengambil elemen terakhir, top, dan kemudian menghapus elemen tersebut. Nah, ketika terjadi penghapusan, maka posisi top akan berpindah. Berpindahnya itu tentunya berkurang. Minus. Nah, langkah operasi pop pada stack yang menggunakan array adalah terlebih dahulu memeriksa apakah stack kosong atau tidak. Saya sampaikan di awal bahwa ketika stack kosong tidak bisa dilakukan pop. Jika tidak kosong, maka data diambil pada posisi yang ditunjuk pada posisi top. Kemudian top minus 1. Jadi penunjuk top itu diturunkan 1. Karena 1 itu adalah data paling atas akan dihapus. Sehingga topnya berkurang 1. Jadi seperti ini. If ptop sama dengan minus 1. Nah, if ptop sama dengan minus 1 ini adalah stack kosong. Ini message-nya cout stack kosong. Else jika tidak kosong, nah, else-nya return p elemen ptop min. Jadi ini menghapus elemen pada posisi top min. Jadi tentunya ini adalah elemen array-nya, nomor elemennya berkurang 1. Makanya return nilai yang dihapus di sini. Nah, ini adalah operasi pop pada stack. Nah, selanjutnya di sini program lengkap untuk melakukan operasi pada stack, baik itu push, pop, maupun menampilkan elemen dari stack. Nah, ini misalkan strukturnya struct stack int element size. Ini size-nya dibuat 5 saja, biar nanti ketika inputnya tidak lama. Int top ini nanti menunjukkan posisi pada topnya. Ini tipe def struct stack, ini huruf besar ya. Nah, program utamanya stack, ini stack besar, ini tipenya, struktur, stack, kecil. Int x jawab i. Stack titik top sama dengan minus 1. Ini menunjukkan bahwa topnya kosong. Ini perulangan duel untuk menu pilihan. Nah, sekarang kita lihat pada ketika operasi push.
Masukkan elemen stack, in X, ini data yang dimasukkan. Push dan stack, ini elemen stack yang dikirimkan, ini memanggil fungsi push dan stack X. Push dan stack X ini adalah push dengan membawa stack X datanya. Nah, kita ke fungsi push. Nah, fungsi push di sini adalah if ptop. Nah, ini ptop sama dengan sys minus 1. Berarti stack penuh, tidak bisa lakukan push. Kemudian as p elemen plus plus top value. Jadi elemen pada ini nomor elemen tambah 1. Tadi kan ptopnya minus 1. Ptopnya minus 1. Ini tambah 1 berarti 0 value. Karena ini pakai array ya. Jadi elemen 0 diisi data pertama. Ini pada push. Kemudian kembali ke menu. Operasi pop. Nah ini case 2. Case 2, X sama dengan pop dan stack. Jadi ini memanggil fungsi pop dengan membawa stack. If X tidak sama dengan minus 1, artinya ini stacknya isi, cout menghapus elemen X. Anda perhatikan di sini X, pop, dan stack. Kita ke fungsi pop. Nah, ini fungsi dengan tipe nilai balik. int pop stack p. Ini nilai yang dikirimkan, stack yang dikirimkan. If ptop sama dengan minus 1, stack kosong, return minus 1. Ini karena stack kosong. Else return p elemen ptop min. Jadi ini mengembalikan p elemen retop min itu adalah elemen setelah dikurangi 1 atau sudah di pop 1. Nah, sehingga kembali ke sini nilainya adalah ptop min misalkan diisikan di sini. Nah, di sini X-nya itu akan menunjukkan menghapus elemen pada elemen berapa dari stack. Ini adalah operasi pop. Kemudian yang ketiga, tampilkan stack. Ini display, menampilkan isi dari stack. Di sini dipanggil adalah display dan stack. Nah, ini adalah dibaca dari, di sini display stack P dibaca dari elemen ini if ptop minus 1 stack kosong. Jika tidak, ini lakukan perulangan. For i sama dengan ptop, i lebih besar 0, min i. Nah, ini posisi dari top, misalkan top kan selalu bernilai besar. Masih lebih besar sama dengan 0. Ini dikurangi. Jadi misalkan kalau dari ptop 5, kemudian ini akan berkurang. 5 ditampilkan elemen 5, 4 ditampilkan elemen 4, 3 ditampilkan elemen 3, 2 ditampilkan elemen 2, 1 ditampilkan elemen 1, 0 ditampilkan elemen 0. Jadi ini selama masih lebih besar sama dengan 0. Kemudian nanti negatif 1 berhenti. Ini adalah proses untuk menampilkan isi dari stack. Kemudian yang keempat, ini hapus stack. Nah, ini menghapus semua. Jadi menghapus semua di sini. If stack titik top sama dengan minus 1, cout stack kosong. Else cout stack dihapus. Ini tampilkan. Nah, ini menghapus semua isi dari stack. I sama dengan stack titik top, I lebih kecil, lebih besar sama dengan 0, plus I.
Elemen yang dihapus adalah, nah ini, pop, dipanggil fungsi pop, dan stack. Nah ini stack titik top minus 1 berkurang. Begitu terus perulangan di sini. Baik, saya jalankan programnya. Nah, kita kita tampilkan dulu 2, pop, belum ada data, stack kosong. 3, tampilkan stack kosong. 4, hapus stack kosong. Nah, kita tambah sekarang. 1, masukkan elemen 1. 1, masukkan elemen 2. 1, masukkan elemen 3. 1, masukkan elemen 4. 1, masukkan elemen 5. Nah, kita punya 5 elemen. Kita bisa tambahin lagi enggak? Jadi, array yang kita definisikan tadi kan 5. Nah, kita coba 1, 6. Nah, stack penuh. Stack sudah penuh. Jadi isi stacknya adalah 5, 4, 3, 2, 1. Sekarang kita pop 2. Kita hapus pada elemen teratas 5. Nah, menghapus elemen 5. Sekarang isi stack. Terus ptop-nya itu turun menjadi 3. Nah, kalau kita tampilkan 3. Nah, sekarang stack-nya adalah 4, 3, 2, 1. Ini kalau dari atas ya. Kita hapus lagi pop 2. Menghapus 4. Kita tampilkan. Nah, sekarang 3, 2, 1. Oke. Sekarang kita akan hapus stack semuanya, 4. Nah, stack dihapus, elemen yang dihapus adalah 3, 2, 1. Ketika kita tampilkan 3, stack kosong. Nah, inilah teman-teman program berkaitan dengan stack dan juga teorinya. Silahkan dicoba, dipahami dengan seksama. Kalau ada kesulitan, silahkan ditanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.